Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ananda Dwi Krisna dan rekan saya Septiani Nurul Hikmawati akan mempresentasikan materi mengenai formulasi pangan penderita diabetes pada mata kuliah perencanaan dan formulasi pangan. Diabetes merupakan penyakit tidak menular yang cukup serius di mana insulin tidak dapat diproduksi secara maksimal oleh pankreas. Berdasarkan WHO, ada beberapa tipe diabetes mellitus, yaitu diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, dan diabetes gestasional. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan jenis diabetes yang paling sering ditemui di masyarakat. Insulin sendiri itu merupakan hormon yang mengatur glukosa. Insulin yang tidak dapat bekerja dengan kuat akan membuat kadar glukosa dalam darah menjadi tinggi. Kadar glukosa dalam darah secara normal yaitu kisaran 70 hingga 110 mg pada saat berpuasa. Indeks glikemik atau IG adalah nilai yang menentukan seberapa cepat makanan diubah menjadi gula darah. Semakin tinggi indeks glikemik, makin cepat gula darah naik. Kontrol glikemik yang baik sangat penting bagi penderita diabetes. Indeks glikemik berperan dalam penurunan resiko penyakit kronis, diantaranya pencegahan dan manajemen diabetes, resiko kanker, penyakit jantung koroner, serta bermanfaat bagi anak-anak dan remaja untuk mengurangi resiko penyakit diabetes itu sendiri. Indeks glikemik pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kadar serat, perbandingan amilosa dan amilopektin, kadar lemak, dan protein serta daya cerna pati. Kisaran indeks glikemik. Indeks glikemik dikatakan tinggi jika melebihi 70, sedangkan dikatakan sedang pada kisaran 56 hingga 69, dan indeks glikemik dikatakan rendah bila kisaran di bawah 55. Faktor yang menjadi penyebab diabetes. Faktor yang dapat dimodifikasi antara lain faktor makanan, kebiasaan merokok dan alkohol, obesitas, hipertensi, stres, dan aktivitas fisik. Sedangkan faktor yang tidak dapat dimodifikasi adalah umur, jenis kelamin, dan keturunan. Gejala-gejala diabetes diantaranya sering minum atau cepat haus, sering buang air kecil, penurunan berat badan yang drastis, badan sering lemas, penglihatan kabur, dan kulit kering serta pecah-pecah. Manajemen pengelolaan dan pencegahan diabetes dapat dilaksanakan melalui modifikasi diet, aktivitas fisik, kontrol berat badan, dan penggunaan obat. Menurut Global Burden of Disease Study dilakukan di 188 negara, asupan makanan merupakan faktor utama penyebab morbiditas dan mortalitas pada diabetes. Tujuan utama penanganan diabetes adalah mencegah hiperglikemia. Sedangkan cara untuk menurunkan kadar gula dalam darah untuk penderita diabetes yaitu mengkonsumsi makanan rendah indeks glikemik yang mengandung pati resisten, asam amino, vitamin, mineral, serta antioksidan. Cara yang kedua, pengecekan berkala mengurangi makanan yang mengandung gula terlalu tinggi. Dan yang ketiga, olahraga secara teratur. Dan yang keempat,
mengatur pola makan sehari-hari. Pada menu sehat diabetes dijelaskan tips menu sehat sebagai berikut. 1. Buatlah menu yang variatif. 2. Pilihlah karbohidrat kompleks seperti nasi dan kacang-kacangan dalam menu makanan sehari-hari. 3. Hindari konsumsi gula atau gunakan gula diet. 4. Dalam memasak gunakan minyak sedikit mungkin. 5. Menghindari makanan manis. Yang keenam, perbanyak makanan berserat serta buah dan sayur. Perbanyak rempah dalam masakan. Dan yang terakhir, hindari proses memasak yang lama dan menggunakan panas yang lama. Makanan atau pangan yang dianjurkan untuk penderita diabetes antaranya buah-buahan seperti pisang, kacang-kacangan seperti kacang almond, lalu ada ikan salmon, ubi talas, dan sayur-sayuran hijau seperti brokoli, bayam, dan yang lainnya. Makanan yang dianjurkan untuk penderita diabetes yaitu sumber KH kompleks, sumber protein lemak rendah seperti ikan, ayam tanpa kulit, susu krim, tempe, tahu, serta kacang-kacangan. 3. Sumber lemak dalam jumlah terbatas. Sedangkan bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk penderita diabetes antara lain mengandung banyak gula sederhana yaitu gula, madu, dan susu kental manis, sirup, kek, dodol, dan yang lainnya. Yang kedua, mengandung banyak lemak seperti santan, margarin, dan lain-lain. Yang ketiga, mengandung banyak natrium atau garam, yaitu makan makanan kaleng, garam, vetsin, telur asin, dan produk yang mengandung garam tinggi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam materi ataupun kesalahan dalam penyampaian.